Pemirsa, Israel terus melancarkan serangannya ke wilayah Gaza. Informasi terbaru dari Gaza, Palestina akan disampaikan oleh relawan kemanusiaan Mercy di Gaza, yakni Fikri Rofilhaq. Assalamualaikum Mas Fikri, bagaimana dengan intensitas serangan Israel di sana? Bagaimana juga kondisi Rafah setelah diserang Israel sepanjang hari kemarin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Faris dan juga Mbak Indi. Memang sampai detik ini Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Pada kemarin memang Israel melakukan penyerangan di kota Rafah, di tenda-tenda pengungsian sehingga menyebabkan lebih dari 35 warga meninggal seketika dan mayoritas mereka adalah perempuan dan juga anak-anak. Sementara itu Israel juga sudah menjatuhkan dalam kurun 24 jam menjatuhkan 22 ton bahan peledak ke kota Rafah yang sebelumnya diklaim bahwa daerah itu memang bukan daerah perang ataupun bukan untuk warga segera melakukan evakuasi, artinya daerah yang cukup aman. Namun ternyata Israel mengebom daerah tersebut sehingga menyebabkan banyak korban jiwa yang uh, diterima oleh masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Sementara memang ada 10 pusat pengungsian yang terafiliasi dengan PBB yang ikut juga menjadi pengeboman oleh pihak Zionis Israel di berbagai wilayah, salah satunya ada di wilayah Jabalia, di jalur Gaza bagian utara, di Nusairat, jalur Gaza bagian tengah, dan di Gaza City, serta di kota Rafah sendiri, sehingga menyebabkan lebih dari 190 warga meninggal, dan sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak, sehingga total korban jiwa sampai saat ini uh, lebih dari 35.900 lebih, di mana 15.000 adalah anak-anak dan juga 10.000 adalah wanita, serta terdapat 493 tenaga medis dan 147 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara terdapat 10.000 warga yang masih di bawah puing reruntuhan yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim evakuasi dan juga pertahanan sipil, serta korban luka-luka saat ini menyentuh angka 80.643, di mana 74% adalah mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Sehingga akibat gempuran yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel sampai pada hari ini ya, dari jalur Gaza Utara sampai jalur Gaza Selatan, itu menyebabkan 33 rumah sakit berhenti beroperasi, serta terdapat 55 pusat kesehatan juga terpaksa berhenti beroperasi, dan 160 institusi kesehatan juga terpaksa berhenti beroperasi karena gempuran yang dilakukan oleh pihak Israel, ataupun memang mereka kendala bahan bakar, karena memang sampai saat ini juga border Rafah masih tertutup dan masih belum bisa memasukkan bantuan-bantuan dan juga tenaga-tenaga medis untuk dikirimkan ke jalur Gaza. Sehingga sementara itu juga memang Israel juga tidak luput menargetkan ambulan. Totalnya sejak 7 Oktober lalu sampai saat ini ada 130 ambulan yang menjadi target sasaran Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara pertempuran pejuang Palestina terhadap Zionis Israel masih terus dilancarkan, dan memang informasi yang kami dapatkan juga memang ada bentrokan antara tentara Mesir dan juga Israel sehingga menyebabkan kematian dari pihak Mesir. Namun memang ini kami baru mendapatkan informasi dari media lokal, apakah memang berita ini benar-benar terkonfirmasi atau tidak. Yang jelas ada bentrokan yang terjadi di perbatasan Mesir antara Mesir dan juga Israel yang dilakukan oleh mereka. Ya, Fikri, tadi Anda menyebutkan memang saat ini pengungsian pun juga menjadi target pengeboman, dan juga banyaknya tadi korban yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Ini rumah sakit mana saja yang masih beroperasi, dan apakah di sana kondisinya aman? Apakah masih menjadi target pengeboman dari Israel, Fikri? Sementara informasi yang kami dapatkan di jalur Gaza itu sudah tidak ada lagi rumah sakit yang benar-benar beroperasi, karena serangan-serangan yang terus dilancarkan terutama di kota Jabalia ya, yang memang sangat-sangat padat banget
dengan pengungsi di sana. Dan juga ada Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di Gaza City, maksud kami di Gaza Tengah, dan juga ada Rumah Sakit Mamadani yang ada di Gaza City, ada juga Rumah Sakit Nasir yang memang sebelumnya sudah hancur bom oleh pihak Zionis Israel dan fasilitasnya dirusak. Namun saat ini juga kembali beroperasi dan informasi yang kami dapatkan juga tenaga medis dari Mercy Indonesia juga sudah mulai bertugas kembali di Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis Jalur Gaza bagian selatan. Terima kasih Fikri mengabarkan langsung dari Gaza atas informasi terkini di sana. Hati-hati Fikri di sana, jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.